melalui perubahan itu sendiri. Itulah sebuah kata bijak. Perubahan di dunia ini memaksa kita untuk berdamai dengan perubahan itu sendiri. 1 tahun sudah pandemi ini melanda dunia. Sudah banyak korban berjatuhan. Para ahli dunia medis berusaha untuk mencegah pandemi. Walaupun sudah banyak para medis yang berjatuhan. Saat dunia diuji dengan bencana pandemi yang menghancurkan segala sendi kehidupan ini, sebagai anak Tuhan, kita selalu berusaha untuk berdiri tegak di tengah badai yang melanda. Dulu, setiap hari, aku bangun pagi-pagi dan bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Di sekolah, aku bisa bertemu dengan teman-temanku. Senang banget deh rasanya. Kalau hari Minggu, aku juga bisa bertemu teman-teman sekolah mingguku. Tapi, kata ibuku, sekarang ada virus corona. Jadi nggak bisa kemana-mana deh. Belajarnya online, sekolah minggunya juga online. Dan kata ibuku, aku harus bersemangat. Oke deh, aku akan tetap bersemangat. Walaupun pandemi ini memaksaku tetap tinggal di rumah, namun aku harus bisa tetap semangat. Karena dengan pandemi ini, justru aku diajarkan untuk bisa berkomunikasi secara virtual, belajar online, dan bahkan bertemu dengan teman-teman pun secara online. Kami harus belajar teknologi komunikasi dengan cepat, dan kami harus tetap semangat. Tuhan yang memampukan kami. Benar-benar deh pandemi ini, satu pelajaran yang luar biasa. Aku harus tetap bisa bertahan walaupun perekonomian telah luluh lantak. Namun aku harus bisa mensiasati dan tetap semangat. Selama hidupku, aku belum pernah mengalami pandemi yang seperti ini. Para pengusaha menjerit karena perekonomian hancur. Dan saat aku kangen sama anak, hanya sebatas angan-angan saja. Aku menyadari bahwa tubuhku tidak sekuat dulu, jadi rentan terhadap tertular COVID-19. Namun aku tetap berharap pandemi ini pasti akan berakhir. Di saat aku harus berada di rumah bersama, disitulah aku bisa mengenal keluargaku satu persatu. Di saat aku harus mengajari anak-anakku, disitulah aku bisa menghargai seorang guru. Betapa sulitnya mengajari anak. Di saat aku harus mengerjakan pekerjaan rumah yang berat dan membosankan, di situ pula aku bisa menghargai pekerjaan seorang pembantu rumah. Pandemi ini telah memaksaku untuk merenung betapa berharganya kehidupan ini. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, semoga Anda semua berada dalam situasi yang baik dan penuh damai sejahtera. Kita pada hari ini akan bersama-sama menghayati Paskah dalam sebuah perayaan bersama yang nanti akan membangun sukacita kita bersama. Namun sebelumnya saudara-saudara, saya hendak mengajak saudara sekalian untuk mengingat kembali makna Paskah bagi kehidupan kita. Saudara yang terkasih, keempat Injil menceritakan respon pertama yang beragam atas kebangkitan Tuhan Yesus. Para ibu yang menjadi saksi mata pertama kebangkitan Tuhan diceritakan menunjukkan ekspresi ketakutan ketika mendengar malaikat mengabarkan kebangkitan Tuhan. Setidaknya itu yang tertulis di Injil Markus. Sementara Injil Matius, Lukas, dan Yohanes menggambarkan para penyaksi itu mendapati dirinya berada dalam perasaan yang campur aduk antara takut tapi juga sukacita karena sang guru telah bangkit. Apapun itu saudara-saudara, yang jelas setelah kebangkitan para murid mengalami sebuah kelegaan yang luar biasa. Ada semacam perasaan terbebas dari duka, ketakutan, kecemasan, bahkan trauma, karena pada saat itu mereka melihat secara langsung kematian sang juru selamat yang begitu mereka cintai. Detik-detik terakhir kehidupan Tuhan Yesus di dunia, saudara-saudara, memang sungguh menyedihkan. Rasanya tidak layak seorang penebus diperlakukan demikian. Tapi sadarkah kita saudara sekalian bahwa tanpa salib tidak akan ada kebangkitan? Sebagaimana Paulus pernah berujar bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Anak Allah yang bersedia menderita sebagai ganti kita, itulah perwujud nyataan kasih yang membebaskan itu. Karya agung Allah saudara-saudara di dalam salib dan kebangkitan putranya sesungguhnya juga mengajarkan kepada kita arti dari sebuah pengharapan. Kesedihan, ketakutan, kecemasan, juga trauma atas pergumulan kehidupan seringkali menorehkan luka dalam perjalanan kehidupan kita. Seringkali kita dibuat seolah-olah tidak berdaya dan dibutakan olehnya. Sebagaimana pada saat itu saudara-saudara, menurut Injil Yohanes pasal 20, Maria Magdalena sesungguhnya menjadi saksi pertama mendapatkan kehormatan untuk berjumpa dengan Kristus setelah kebangkitan. Tetapi pada saat itu Maria tidak mengenalinya. Maria menganggap bahwa Yesus adalah tukang penunggu taman yang mungkin kebetulan hadir dan tahu di mana jenazah sang guru. Tapi saudara-saudara, yang kita lihat kemudian adalah Kristus memanggil Maria dengan namanya. Apa yang hendak sebenarnya diajarkan di sini? Saudara-saudara, dari peristiwa kebangkitan itu, sesungguhnya Tuhan hendak mengajarkan kepada kita bahwa tidak peduli seberapa terluka dan rapuhnya kita, sesungguhnya Tuhan yang bangkit itu bersedia untuk terus memanggil kita. Sampai akhirnya saudara dan saya menyadari bahwa Ia sungguh-sungguh dekat. Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang dekat dengan kehidupan kita. Tuhan yang hadir dalam perjalanan kehidupan kita, apapun yang mungkin kita alami. Untuk itu saudara-saudara terkasih, bersukacitalah karena sesungguhnya Ia sudah bangkit. Dengarkan Ia memanggil nama saudara untuk membangunkan saudara agar bangkit berjuang menghadapi segenap pergumulan kehidupan. Semangat itulah saudara-saudara yang diperlukan saat kita menghadapi situasi pandemi seperti sekarang ini. Kebangkitannya memampukan kita untuk berharap kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Kristus yang hidup dan berkarya secara nyata dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara-saudara, selamat Paskah untuk kita semua. Mari kita rayakan kebangkitannya dengan sukacita dan dengan penuh pengharapan. Kini marilah saudara-saudara kita berdoa sebelum bersama-sama memulai perayaan Paskah tahun 2021 ini.
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bahagia Tuhan atas kebangkitan-Mu yang pada hari ini kami rayakan. Berkaryalah ya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami Tuhan dalam situasi-situasi seperti sekarang ini, termasuk pandemi yang masih kami hadapi. Kami pada hari ini ya Tuhan ingin memulai perayaan Paskah GKJ Joglo tahun 2021. Sertailah kami semua ya Tuhan, agar kami tidak hanya merasakan sukacita atas kebangkitan-Mu, tetapi kami boleh membagikan sukacita tersebut, membagikan kabar baik penyelamatan-Mu ya Tuhan, kepada sesama kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan saat ini kita bisa berkumpul bersama merayakan Paskah di ruang virtual ini. Ditandai dengan wabah COVID-19 yang belum terkendali penuh dan 2 peristiwa teror dalam 1 minggu terakhir
marilah kita memandang dua hal tersebut sebagai pemicu energi tambahan untuk mengatur diri, bertumbuh menjadi persekutuan yang lebih dewasa dan lebih kuat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan takut, tetap fokus beribadah, tetap semangat menghadapi berbagai persoalan saat ini dengan penuh pengharapan. Selamat merayakan Paskah dengan penuh syukur. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kami Majelis Konvokator Panitia Paskah dan Pentakosta tahun 2021 mengucapkan Selamat Hari Paskah. Tuhan senantiasa memberi berkat Paskah. Dan jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak Jemaat GKJ Joglo yang terkasih. Paskah adalah titik tolak iman Kristiani. Karya pelayanan Tuhan Yesus di dunia memperoleh momentum puncaknya dalam masa sengsara, kematian, serta kebangkitannya. Untuk membantu penghayatan jemaat di dalam memperingati masa Paskah, Panitia Paskah GKJ Joglo telah menyiapkan serangkaian acara berupa ibadah yang dimulai dari ibadah Rabu Abu hingga ibadah Minggu Paskah, renungan harian Pekan Suci, aksi puasa Paskah, lomba membuat salib dari daun palma, lomba menghias telur Paskah, lomba video senam hati yang gembira, aksi puasa dan doa kelompok bersama dengan Komisi Anak, serta berbagi kasih bersama dengan Komisi Warga Dewasa dan juga perayaan Paskah Komisi Anak. Mengingat situasi dan kondisi pandemi yang belum usai, maka seluruh ibadah dan kegiatan dilakukan secara daring. Untuk itu, mari kita bersama-sama merayakannya dengan penuh syukur dan berpengharapan bahwa kita menjadi manusia Paskah, berpengharapan karena Kristus bangkit, tetap semangat di tengah pandemi. Kami, Panitia Paskah GKJ Joglo, mengucapkan Selamat Paskah 2021. Tuhan memberkati. Puisi Paskah karya Ulil Absar Abdullah. Begitu indahnya pendalaman tanpa kemunafikan. Ia rebah di pangkuan perawan suci. Bangkit setelah 3 hari melawan mati. Ia yang maha lemah menghidupkan harapan yang nyaris punah. Ia yang maha lemah, jasadnya menanggungkan derita kita. Ia yang maha lemah, deritanya menaklukkan raja-raja dunia. Ia yang jatuh cinta pada pagi setelah dirajam nyeri. Ia tengadah ke langit suci, terbalut kain merah kirmiji. Cintailah aku. Mereka bertengkar siapa yang mati di palang kayu. Aku tak tertarik pada debat ahli teologi. Darah yang mengucur itu lebih
menyentuhku saat aku jumawa dengan imanku. Tubuh nyeri yang tergeletak di kayu salib itu terus mengingatkanku. Bahkan ia pun menderita bersama yang nista. Muhammadku, Yesusmu, Krishnamu, Buddhamu, Konfusiusmu, mereka semua guru-guruku yang mengajarkan tentang keluasan dunia dan cinta. Penyakitmu, hai kaum beriman, kalian mudah puas diri, pongah, jumawa, bagai burung merak. Kalian gemar menghakimi. Tubuh yang mengucur darah di kayu salib itu bukan burung merak. Ia yang mengajar kita tentang cinta untuk mereka yang disesatkan dan dinista. Penderitaan kadang mengantarmu tentang iman yang rendah hati. Huruf-huruf dalam kitab suci kerap membuatmu merasa paling suci. Ya, Yesusmu adalah juga Yesusku. Ia telah menebusku dari iman yang jumawa dan tinggi hati. Ia membuatku cinta pada yang dinista. Semoga semua hidup berbahagia dalam kasih Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
Yesus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Hati yang gembira, adalah obat. Seperti obat, hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, adalah obat. Seperti obat, hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah sampai di penghujung acara. Sekarang mari bersama kita bersatu di dalam doa untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami mengucapkan terima kasih kepadamu Tuhan karena penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami sehingga rangkaian acara perayaan Paskah GKJ Joglo tahun 2021 ini dapat terlaksana. Kami bersyukur untuk segenap rekan-rekan yang menjadi panitia, juga segenap jemaat-Mu yang turut mendukung setiap rangkaian acara yang telah dirancang. Kiranya Bapa, semua itu dapat menolong jemaat-Mu untuk mengalami pertumbuhan di dalam iman dan juga menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Bapa, kami akan melanjutkan kehidupan kami dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Bapa, Engkau sertai kami. Di dalam Kristus Yesus kami menaikkan syukur kami. Amin. Sebab Dia hidup.